Hai sahabat Lunjuk, bersama saya Arya dan kali ini kita akan unboxing Samsung Galaxy A20. Dan inilah penampakan boxing dari Samsung Galaxy A20. Sebelumnya kita udah pernah unboxing Samsung Galaxy A10, A30, dan A50. Nah, sekarang kita akan unboxing Samsung Galaxy A20 ini. Dari sisi box sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu berbeda dibandingkan dengan Samsung Galaxy A10 dan A30. Karena kalau A50 itu modelnya dibuka ke atas. Ini tampaknya juga akan model dorong, jadi harus didorong dari bawah untuk keluar. Di sebelah kiri dari boxnya itu nggak ada tulisan apa-apa, hanya segel Samsung. Di sebelah kanannya ada tulisannya Samsung Galaxy A20. Nah, lalu di bagian atasnya kosong, di bagian bawahnya ini hanya menunjukkan model dan tipe serta Justel nomor segala macam. Dibuat di Indonesia, warnanya black. Itu ada di keterangannya di bagian bawah. Dan di bagian belakangnya ini baru dilihat spesifikasi sedikit highlight yang apa aja fitur-fitur yang diunggulkan di Samsung Galaxy A20 ini. Seperti di sini tulisannya Samsung Galaxy A20 dan ini yang tipe 32GB. Lalu kemudian dia menggunakan layar yang sudah Super AMOLED. Jenis tipe layarnya sudah Super AMOLED. Lalu kemudian dia menggunakan model Infinity V display dan dia memiliki dual kamera. Lalu kemudian di bagian bawahnya ada tulisannya 4G LTE octa-core processor. Lalu kemudian dia 6, inch untuk full rectangle-nya, tapi untuk dari corner ke cornernya itu 6,2 inch aja untuk dari layarnya aja ya. Tapi kalau untuk seluruhan body dia 6,4 inch. Dan seperti yang tadi disebut, dia sudah HD Plus dan sudah Super AMOLED. Dan kemudian juga di kamera bagian belakangnya itu 13 megapiksel dan 5 megapiksel. Dan di bagian depan ada 8 megapiksel dan kemudian untuk internal memory 32GB serta dia menggunakan RAM yang sudah 3GB. Jadi itu sekilas highlight mengenai si Samsung Galaxy A20 ini. Dan di bagian depan seperti biasa kita akan melihat dari sisi depan dan sisi belakang. Karena ini warnanya hitam, kita ditunjukinnya warna hitam di bagian belakangnya. Dan hitamnya benar-benar nggak hitam sih kelihatannya kalau dari sini. Jadi supaya kita tahu, langsung aja kita buka. Oke? Karena ini model dorong, kita harus buka dari yang ada segelnya. Karena kalau segelnya itu masih ada, nggak akan bisa kedorong ke depan. Oke. Kita kesampingkan dulu pisaunya dan kita coba dorong. Ya benar, karena modelnya dorong jadi bisa langsung tinggal didorong aja. Di dalamnya kita langsung ada tulisannya, ada separasinya, ada tulisannya Samsung. Dan di dalamnya ini kotak sendiri. Di dalamnya tampaknya kitab-kitab saja. Iya betul, hanya kitab-kitab saja. Panduan singkat, dia tipe Samsung A20-nya ini SM A25F atau DS or DS. Oke, jadi nggak ada casing, yang langsung dikasih. Kita kesampingkan, lalu kita dapat email, terus kita langsung dapat handphonenya. Handphonenya ada pull tabnya, jadi kita tinggal angkat aja. Ini kita kesampingkan dulu handphonenya. Lalu di sini kita dapetin chargernya, power brick-nya. Ini sudah support adaptive fast charging. Dan dia itu tipenya adalah 5V 2A. Dia 5V 2A, jadi sudah fast charging. Jadi memang akan lebih cepat dalam men-charge-nya. Dan karena ini warna hitam, lalu kemudian kita dapatnya warna hitam, ini bagus banget. Suka lah, senada lah dengan ini. Jadi kelihatannya tuh lebih mewah gitu, lebih elegan. Ini juga kita dapetin kabel datanya Type-C. Type-C-nya juga warna hitam, senada dengan chargernya. Nah, ini dengan harga 2,299 atau 2,3 kurang 1000, kita udah dapetin Type-C dan ini udah cukup langkah yang bagus banget dari Samsung untuk memberikan Type-C dan udah nggak ada apa-apa lagi. Kita nggak dapet earphone, hanya di bagian bawahnya ada untuk SIM ejector tool-nya aja. Untuk SIM ejector nanti akan kita coba tes juga.
dia ini konfigurasi dari ininya apa. Apakah dia dual SIM dan satu micro SD atau dia sistemnya hybrid. Nanti kita coba cek. Nah, di sini highlightnya lebih mudah pakai Samsung, ada di dalam stikernya. Langsung kita copot aja. 2 hours later. Warna hitamnya tuh nggak hitam pekat, tapi agak sedikit abu-abu ya kalau kita lihat. Jadi nggak hitam pekat banget, tapi ada abu-abunya. Dan di bagian belakang ini ada fingerprint sensornya di bagian belakang. Sebentar, kalau kita pegang, ya posisinya lebih nyaman dibandingkan M20. Karena kalau M20 tuh agak ketinggian gitu kita megangnya, tapi ini cukup nyaman sih, nggak terlalu jauh. Dan kameranya ada 2, 13 dan 5 megapiksel, ada LED di bagian belakangnya. Di sebelah kanan dari smartphone-nya ini kita hanya ada lubang untuk SIM card. Nah, ini kita coba buka nih. Sekalian kita tahu dia jenisnya yang mana. Semoga sih jenisnya bukan yang hybrid ya. Karena kalau hybrid kurang begitu menyenangkan. Harus berkorban. Nah, nice. Ini yang triplet, jadi 2 nano SIM dan 1 micro SD. Ini udah bagus banget. Langkah bagus lah dari Samsung. Lalu di sebelah kiri dari smartphone-nya itu kita dapetin volume up and down. Lalu kemudian sama volume power. Di bagian atasnya hanya ada lubang mikrofon. Di bagian bawahnya itu sudah Type-C dan ada speaker dan lubang jack 3,5 mm serta mikrofon kecil. Selebihnya nggak ada lagi dan ini warna hitam ya. Keren sih, walaupun sebenarnya ini kalau kita lihat terkesannya kaca, tapi sebenarnya enggak, ini plastik. Kalau kita lihat ini benar-benar glossy banget sih bagian belakangnya, dan ini bukan kaca tapi ini plastik keras ya, polikarbonat mungkin ya. Dan ini juga warnanya nggak hitam pekat dan dia modelnya melengkung, di sisi sininya nih melengkung, mirip-mirip kayak inilah ya, sama kayak Samsung Galaxy S9 yang agak melengkung, tapi ini di bagian belakangnya. Kayaknya itu aja. Di bagian depannya ada satu kamera. Ini tadi kameranya 8 megapiksel. Modelnya sama kayak model-model V Infinity Display-nya Samsung. Seperti M10, A10, ini modelnya sama persis. Dan masih ada dagu di bagian bawah, tapi dagunya itu memang tidak terlalu begitu mengganggu yang terlalu besar banget sih. Cukup cukup sistematik lah, artistiknya pas lah, simetriknya dapet lah. Jadinya nggak terlalu berlebihan atau nggak seimbang. Oke, langsung kita nyalakan aja. Ya, sudah boot up. Samsung Galaxy A20 powered by Android. Dan memang yang beda tipis antara A10, A30 dan A20 ini memang beda-beda tipis sih range harganya. Selain range harga, terutama untuk A10 dan A20 ya, mungkin selisihnya hanya 400.000. Tapi seperti kita ketahui bahwa di A20 ini dia sudah Super AMOLED. Sedangkan kalau untuk yang A10 itu dia belum Super AMOLED, dia hanya AMOLED. Dan dia konfigurasi kameranya juga hanya satu. Ada fingerprintnya juga. Jadi buat kalian yang nyari fingerprint, ini enak banget sih. Dan posisinya lebih nyaman lah daripada M20 yang terlalu ketinggian kalau kita sempat rasain. Oke, gua setting dulu. Nanti langsung kita ke halaman mukanya. Antar mukanya gimana. Buat yang belum tahu, Tunjuk.com adalah shopping search engine di mana kalian bisa cari dan bandingkan harga-harga produk dari situs-situs belanja online di Indonesia supaya kamu bisa mendapatkan harga yang terbaik. Ya, jadi inilah dia tampilannya saat udah kita boot up untuk pertama kali. Dan memang kalau dari kamera mungkin nggak begitu terlalu kelihatan ya. Tapi kalau dari sini, dari pandangan kita, ini memang HD+, tapi benar-benar hitamnya itu hitam pekat. Terlihatnya hitam pekat ya, dan warna-warnanya itu vibrant banget, kelihatan banget. Ya memang itu memang tipikal dari S AMOLED Samsung ya, yang memang seperti ini tipe layarnya. Dan memang ini kelihatan bagus banget. Dan hampir nggak begitu kelihatan. Ini kalau jarak pandangnya agak lumayan, kita ngelihatnya jadi kayak kelihatan Full HD. Tapi sebenarnya ini hanya HD+, dan ini bagus banget sih kelihatannya. Dan untuk aplikasi bawaannya sendiri, kita coba cek. Itu aplikasi bawaannya hanya ada Spotify, Netflix, kemudian sudah.
tidak ada lagi. Mungkin itu kayak Office Mobile, OneDrive, LinkedIn itu udah masuk dalam aplikasi Microsoft. Sedangkan untuk aplikasi di luar itu hanya Spotify, Facebook, kemudian Netflix, S-Lime. Selebihnya masih tidak ada apa-apa. Jadi sekarang kita coba cek ke settingannya. Kita lihat dia sudah pakai OS Android-nya yang berapa. Iya, dia udah versi Android-nya itu udah yang Android 9 atau Pie. Jadi sudah Pie. Lalu kemudian untuk tampilan antarmukanya dia menggunakan versi One UI tipe 1.1. Jadi udah yang terbaru, sudah termasuk oke banget. Nah, kemudian juga nih ada beberapa fitur yang sebenarnya diunggulkan juga selain dari sisi layarnya yang V Infinite Display. Dia juga memiliki baterai sebesar 4000 mAh. Walaupun sebenarnya dalam kapasitas nyatanya sekitar 3950. Tapi memang ini untuk smartphone dengan layar yang hanya HD+, ini memang akan sanggup untuk bisa dipakai 1 hari lebih lah pasti. Ini prediksi ya, tapi kemungkinan akan bisa dipakai lebih dari 1 hari. Nah, untuk kameranya sendiri juga dia memiliki salah satu fitur unggulan, yaitu ada wide dan ultra wide. Nah, kita akan coba tes ya sekarang. Ini kita coba tes ke kameranya ya dulu. Sebentar. Ini ada versi, kalau di fotonya itu di dalam aplikasi foto kameranya, ini modelnya ini model normal seharusnya dan super wide. Nah, begitu super wide itu terlihatnya jadi kayak agak mencembung ya, dan memang warnanya jadi seperti kayak memudar gitu dibandingkan kita kalau pakai fitur yang normalnya. Ya, ini dengan jarak yang sama ya, gua ambil fotonya. Jadi gua nggak maju mundurin smartphone-nya. Kurang lebih seperti itu untuk layar, tapi nanti kita akan membahasnya di review berikutnya. Nah, kita coba untuk kamera depannya, kita coba tes. Kita coba tes kamera depannya. Ya, gimana menurut kalian kamera depannya? Ini kamera depannya by default dia sudah menggunakan fitur beautify. Jadi kalau kalian yang suka selfie tapi nggak pengen terlalu fake banget mukanya, bisa langsung dimatiin. Dan selebihnya itu aja dulu mungkin ya, karena ini kan baru impresi pertama. Jadi kita bisa bilang bahwa dari segi desain ini cukup oke. Cukup kekinian tahun 2019 dari sisi layar depannya, dari sisi body design di belakangnya, fingerprintnya ada, lalu kemudian layarnya sudah S-AMOLED, udah oke banget. Kameranya juga cukup bisa mengakomodir untuk orang-orang yang Instagramable, jadi bisa fotonya bisa wide ya kan, dan juga memang terlihatnya oke kalau di layar ini. Dan kalian juga bisa tinggalkan komen menurut kalian gimana hasil fotonya tadi, apakah biasa aja atau ternyata lebih baik yang lain, ya kalian bisa coba cek. Dan kalau kalian memang berkesempatan ingin membeli, kebetulan ada rezeki dan ingin membeli A20 ini, dan kalian bingung mau belinya di mana, langsung aja cek link di bawah. Jadi kalian bisa langsung aja ke telunjuk.com, oke? Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Nyalakan juga tombol lonceng supaya kalau kita upload video, kalian bisa langsung tahu nih video apa yang baru aja kita upload, supaya kalian nggak ketinggalan info-info dari video yang udah kita buat itu. Dan nanti akan ada video lanjutan dari ini, reviewnya kita akan review, dan mungkin juga nanti kita akan membandingkan bedanya antara A10, A20, A30, A50 itu kayak gimana. Nanti kemungkinan kita akan bikin satu videonya lagi ke depannya. Jadi jangan lupa terus support channel ini dengan subscribe terus. Oke, gua Arya. Salam telunjuk.